Hikaru Nakamura keluar sebagai juara di American Cup tahun 2025 setelah mengalahkan Fabiano Caruana di babak Grand Final. Bagaimana kemenangan itu terjadi? Nakamura memulai dengan D4. Caruana menjawab D5, setelah itu C4, pembukaan gambit menteri. Caruana mendorong E6, mempersiapkan gajah petak gelap untuk keluar, lalu Nakamura merespon dengan kuda F3. Selanjutnya kuda ke petak F6 dan G3. Nakamura mempersiapkan gajah fianchetto. Di posisi ini, Fabiano Caruana berhasil mendapatkan keunggulan satu pion. Nakamura melanjutkan permainan dengan gajah fianchetto dan Caruana mendorong A6. Selanjutnya Nakamura rokade. Kuda di petak F6 dikembangkan Caruana untuk menyerang pion dan Nakamura tidak menjaga pionnya. Di posisi ini, dia mengembangkan kuda ke petak D2, membiarkan Caruana untuk kembali mendapatkan pion. Apabila Caruana mengambil pion, maka kuda makan kuda. Setelah menteri makan kuda, menteri ke petak C2. Ini akan memberikan keunggulan penyimbangan perwira bagi Hikaru Nakamura meskipun dia tertinggal 2 pion. Oleh karena itu, Fabiano Caruana tidak ingin hal itu terjadi. Di posisi ini, Caruana tidak makan pion. Dia memilih untuk mendorong pion B5, memperkuat pion-pionnya. Nakamura kemudian membalas dengan B3, menantang pion. Namun, Fabiano Caruana menyerang balik. Kuda terancam dan mundur ke petak asalnya. Ini sekaligus mengancam pion C. Akan tetapi, Caruana menjaga pion. Di posisi ini, Hikaru Nakamura khawatir dengan pion-pion hitam. Oleh karena itu, A3 dimainkan bermaksud untuk merusak struktur pion. Caruana merespon dengan gajah fianchetto. Setelah itu, tantangan pertukaran kuda terjadi. Merespon hal ini, Fabiano Caruana memainkan langkah serangan balik. Pion C2 menyerang kuda dan juga menteri. Apabila di posisi ini menteri makan pion, maka kuda makan pion. Serangan pada menteri putih. Setelah menteri menghindar ke petak C4, maka gajah makan gajah. Raja makan gajah, lalu menteri akan diadu. Setelah pertukaran menteri terjadi, kuda makan menteri. Analisa engine menunjukkan bahwa hitam begitu unggul pada posisi ini. Tentu saja Hikaru Nakamura tidak gegabah. Di posisi ini, dia terlebih dahulu memilih gajah makan kuda, sebuah tempo skak. Setelah gajah makan gajah, maka menteri makan pion, ancaman pada gajah hitam. Oleh karena itu, gajah ke petak E4 menyerang menteri. Namun, menteri ke petak B2 menghindar sekaligus menjaga pion. Fabiano Caruana kemudian menarik mundur gajahnya kembali pada posisi fianchetto. Setelah itu, Nakamura menukar pion. Gajah makan pion, lalu Nakamura mengadu gajah. Di posisi ini, Caruana mendorong C5, menjaga gajah sekaligus menantang pion. Nakamura membalas dengan kuda mundur ke petak D3, menyerang balik gajah Nakamura, dan menteri kemudian ke petak D5. Langkah ini mengancam skakmat. Untuk itu, Nakamura mendorong F3, mencegah terjadinya skakmat, dan Caruana menukar gajah. Setelah itu, kuda makan gajah. Kemudian, menteri makan pion. Hal ini memaksakan pertukaran menteri. Setelah terjadi pertukaran menteri dan pion makan menteri, maka terlihat jelas bahwa Nakamura kalah 1 pion. Dari posisi ini, Nakamura kemudian berinisiatif menguasai lajur C dengan menggunakan bentengnya. Caruana kemudian rokade mengamankan raja, dan benteng kemudian menyerang pion.
Caruana kemudian mengembangkan benteng F ke petak D8 demi menjaga pion. Namun Nakamura kembali menyerang dengan agresif. Benteng menempati baris ke-7, menyerang gajah sekaligus menekan pion F7. Pada langkah-langkah selanjutnya, kuda bisa duduk di petak E5 untuk menambah tekanan pada pion. Caruana tidak ingin tertekan. Oleh karena itu, dia langsung menantang pertukaran benteng dan Nakamura menerimanya. Kuda makan benteng. Setelah itu, Nakamura berhasil mendapatkan kembali pionnya yang dicuri oleh Fabiano Caruana. Permainan kemudian berlanjut. Gajah menjaga kuda dan Nakamura merespon dengan kuda ke petak C4. Setelah itu, Caruana mendorong A5. Nakamura lalu menyimbangkan rajanya ke petak F2. Kita telah memasuki babak ending game dan Nakamura sesuai dengan teori mengaktifkan rajanya ke petak center. Fabiano Caruana merespon dengan hal yang sama. Raja ke petak F8 mencoba membawa rajanya untuk masuk. Ini langsung dibalas dengan benteng D6 menyerang gajah. Tetapi gajah menekan kuda dan kuda mundur. Lagi-lagi gajah terancam. Apabila gajah mundur, maka kuda akan hilang. Oleh karena itu, Fabiano Caruana memainkan langkah menarik. Gajah makan kuda. Hal ini memberikan dua pilihan untuk Nakamura, mengambil kuda atau mengambil gajah. Di posisi ini, Hikaru Nakamura memutuskan untuk mengambil kuda. Dan di saat yang bersamaan, gajah masih tetap terancam. Caruana kemudian menarik mundur gajah ke petak A6 dan Nakamura kembali memberikan tekanan pada gajah. Hal ini membuat benteng terikat untuk menjaga gajah. Fabiano Caruana kemudian memainkan rajanya untuk menyerang benteng. Namun langkah ini adalah sebuah kesalahan. Analisa engine menunjukkan bahwa Nakamura unggul cukup besar. Nakamura kemudian memindahkan bentengnya di petak C6. Lagi-lagi, benteng terkunci dan tetap harus melindungi gajah. Caruana kemudian memainkan raja ke petak F6. Sepertinya gajah akan mundur untuk menyerang benteng. Merespon hal ini, Nakamura menghindarkan bentengnya untuk menekan pion. Gajah kemudian kembali pada posisi fianchetto. Setelah itu, Nakamura mendorong E4. Fabiano Caruana kemudian mendorong A4, menantang pertukaran pion. Namun, di posisi ini, Nakamura melihat potensi yang sangat bagus. Dia tidak menukar pion. Dengan sengaja, Nakamura mendorong B4. Sepertinya dia ingin promosi pion, dan untuk sementara, pion hitam tidak bisa melaju karena terhadang oleh kuda. Fabiano Caruana kemudian mengambil inisiatif mengaktifkan benteng menguasai lajur D. Akan tetapi, raja ke petak E2. Dengan demikian, maka benteng tidak berkutik. Oleh karena itu, Caruana mencoba untuk mendorong G5. Lalu Nakamura merespon dengan benteng mundur C4, memberikan shadowing pada pion hitam. Di posisi ini, Caruana kembali mendorong pion H5 dan Nakamura memutuskan untuk mendorong B5, mengancam pion. Caruana sepertinya sudah ikhlas kehilangan pionnya. Dan sepertinya tekanan waktu juga membuatnya memilih untuk memainkan langkah G4. Langkah ini bukanlah langkah terbaik karena benteng seharusnya kembali untuk menjaga pion. Hikaru Nakamura membalas dengan dorongan pion F4. Lalu E5 dijawab F5. Setelah H4 mencoba untuk
membongkar melalui lajur H, maka Nakamura mengambil pion. Pion makan pion, pion makan pion. Selanjutnya benteng H8 bersiap menyerang raja. Nakamura merespon dengan santai. Kuda mundur ke petak B1. Benteng skak, raja mundur. Benteng kembali skak, raja mendekati kuda. Setelah itu, Fabiano Caruana membuat blunder. Di posisi ini, benteng ke petak E1 untuk menekan pion bersama dengan gajah. Akan tetapi, Hikaru Nakamura punya balasan, kuda C3. Dengan demikian, maka pion tetap terjaga. Fabiano Caruana coba untuk memainkan benteng E3, menyerang kuda dan juga pion. Tetapi, kuda ke petak D5. Benteng terancam. Ini juga adalah posisi skak, sehingga gajah terpaksa makan kuda. Setelah itu, Hikaru Nakamura memukul gajah, dan sekarang Nakamura punya 2 pion bebas. Selain itu, bentengnya juga mengancam pion G. Fabiano Caruana belum juga menyerah. Di posisi ini, dia mengambil pion. Akan tetapi, Nakamura mulai mendorong pion bebas. Benteng skak, raja naik ke petak C3. Benteng kembali skak, raja C4. Dan sampai pada posisi ini, Fabiano Caruana memutuskan untuk menyerah. Karena sepertinya pion bebas Nakamura tidak bisa untuk dihentikan. Hikaru Nakamura pun keluar sebagai juara Amerika tahun ini.